Saudara, saudara, sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kini kiriman dengan saya, pernyataan bebas yang dijamin konstitusi. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama, kalau sama jangan beda. Halo, salam sejahtera. Semoga berkah dan rahmat yang maha bijaksana memberikan kekuatan pada yang lemah dan memberi kesadaran pada yang kuat, yang berkuasa. Tahun 2024 sebentar lagi berakhir, tapi semoga tidak dengan harapan kita juga. Demikian pula doa-doa kita, sebetapapun fatalis dan nihilisnya semua itu. Senang bisa berinteraksi di medsos seperti di laman YouTube ini atau juga di laman Facebook. Saya punya juga Twitter dan Instagram tapi lupa passwordnya dan malas membukanya. Di Facebook saya suka membacai aneka tulisan atau apapun yang diposting teman-teman di sana. Sementara di YouTube saya hanya memilih beberapa yang setelah meyakininya dari melihat judul dan deskripsi pemostingnya. Karena ada banyak banget tukang bikin sensasi, tukang bikin hoax atau tukang tipu judul model ulah marketing berbagai produk online. Esok tempe sore dele, ngomongnya produk bermutu, nggak taunya jelek pun belum. Medsos adalah media sosial, media bagi siapa saja, dan itu lahir dari ilmu pengetahuan yang kemudian dielaborasi oleh teknologi. Ruang kebebasan berbicara secara revolusioner didorong oleh itu dengan munculnya teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, teknologi digital, Android, bukan oleh negara, apalagi pemerintah, apalagi elite penguasa. Pasca reformasi 98 dalam 25 tahun kemudian yang kita dapati presiden seperti Joko Widodo yang melahirkan anak sebagai wakil presiden, juga ketua umum partai politik, dan kini diteruskan oleh presiden yang lebih banyak omon-omon dan karenanya sering banyak salah omon yang kemudian diralat menterinya. Kita belum tahu presiden pemenang Pilpres 2024 ini seorang yang reaksioner atau temperamental, dan apa bedanya dengan presiden yang digantikan. Lebih buruk atau sama saja? Ini saya ngomong soal arus logika berpikir, tidak dalam pengertian menilai atau menghakimi seorang pemimpin baik atau buruk. Kita tidak menilai berdasar suka atau benci, tetapi mencermati dengan melihat apa yang dipikirkannya, yang dikatakannya, dan dilakukannya. Karena dia presiden yang dengan mengatakan cabut keputusan kenaikan pajak 12%, semua orang akan nurut dan masyarakat banyak, rakyat jelantah akan lega. Anda yang anti politik akan jadi korban keputusan politik, bahkan dari orang yang lebih bodoh dan sialan daripada Anda. Tidak mengapa sekiranya Anda manusia independen, kuat, dan nirsambikolo dari tekanan atau situasi ekonomi apapun. Tapi kalau Anda miskin, menderita, dan anti politik, Anda adalah daging korban yang paling lezat, paling enak untuk dicincang. Meskipun jalan demokrasi di negeri ini sepertinya ya tidak jauh beda dengan zaman Ken Arok dahulu kala. Kalau kita membaca sejarah Ken Arok, demokrasi berjalan karena suka dan tidak suka, percaya atau tidak, takut atau tidak. Apalagi ketika demokrasi dirusak dengan bansos oknum presiden yang kemudian menjadi panutan. Cara-cara pendekatan dalam pilkades, pemilihan kepala dusun, dan pilkades, pemilihan kepala desa diadopsi ke tingkat nasional karena konsultan politiknya mengatakan bahwa yang dibutuhkan masyarakat adalah bansos, bukan
janji-janji politik, joget gemoy, bukan omon-omon. Sehingga yang terjadi adalah mental block, tidak untuk berbagi, kecenderungannya saling meniadakan. Tentu saja itu semua turunan dari atas ketika kepemimpinan lebih sibuk dengan angka-angka, tapi abai soal nilai. Angka dan nilai itu sesuatu yang berbeda. Dari yang niradab karena nirliterasi, kemudian niretik karena melek ngendong lali, segala konstitusi mau diakali, hukum dikendalikan untuk agenda politik. Padahal itu semua tidak memasuki ruang kosong, hingga akhirnya kita terkotak-kotak. Sesuatu yang tak terbayangkan justru terjadi pasca reformasi 98, dan lebih miris lagi terjadi dengan jargon menuju Indonesia Emas 2045 dengan bonus demografi, revolusi mental, hilirisasi, tapi beserta cebongisasi dan kampretisasi yang kalau digabung jadi ceboisasi. Yang terjadi seperti sebuah tontonan sirkus. Bahkan saking putus asanya dengan analisis ekonominya, seorang doktor ekonomi Indonesia mengatakan, kita itu boleh saja salah, tapi tidak boleh bohong. Itu ketika beliau mentok dalam kondisi ekonomi parah, tapi melihat pajak dinaikkan. Akibatnya sebelum keputusan berlaku, pasar sudah bereaksi, harga-harga sembako sudah naik, dan tidak ada aparat pemerintah yang melihat hal itu. Kepolitikan kita hari ini masih berkisar soal benar dan salah, baik dan buruk, tapi semua pihak belum tentu tidak bohong. Dan wajar itu ditiru oleh yang tak terbayangkan kemudian ketika muncul istilah follower, buzzer, influencer. Bahkan untuk hal-hal yang semestinya amat memprihatinkan. Soal lain dalam hal seni rupa saja, misalnya belum lama lalu di bulan Desember 2024 terjadi keributan, tapi jauh nilai keributannya dibanding Desember hitam era 70-an yang memunculkan gerakan seni rupa baru. Ada perubahan besar-besaran dalam cara pandang seni rupa misalnya, juga kreativitas. Di dalam sastra, seni menulis misalnya, kini ada kelompok yang menamakan dirinya satu pena yang kontroversial, ya yang semua orang tahu bagaimana sejarahnya dengan cara-cara seperti praktik politik kita hari ini, bukan bottom up tapi top down. Di dunia media di era digital kita bisa mendapatkan akses informasi secara mudah, leluasa, juga bisa dengan mudah bermedia. Namun paradoksnya justru itu berjalan di era literasi. Bahkan sebuah universitas berlatar agama, berstatus negeri, tapi nyetak uang palsu. Di samping banyaknya karya-karya akademik yang juga palsu juga. Itu benar-benar kebangetan. Persis paradoks kita dalam situasi ekonomi jeblok, hilangnya kelas menengah, pajak bakalan naik menjadi 12%. Itu angka tertinggi di ASEAN, tetapi justru terendah tingkat kesejahteraannya. Senyampang itu menurut data BPS 2023, pemasukan negara di atas 80% itu dari pajak. Sedangkan dari sumber daya alam dan BUMN amat sangat kecil sekali. Dan ketika ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyuarakan opini politiknya menolak kenaikan itu, dia diadukan ke mahkamah atau majelis Dewan Kehormatan DPR katanya. Katanya melakukan pelanggaran etik karena memprovokasi dan mengajak masyarakat menolak keputusan pemerintah. Anggota parlemen diadukan melanggar etik karena menyampaikan aspirasi politiknya. Itu baru terjadi di zaman setelah Presiden Jokowi berkuasa. Mungkin hanya karena anggota dewan itu bernama Rieke Diah Pitaloka dan kebetulan dari PDIP, dan kebetulan pernah mengatakan bahwa Jokowi dalam pengakuannya padanya tidak menyukai ideologi. Senyampang itu yang kita sebut elite politik dan elite penguasa tidak hadir dalam ruang-ruang itu. Kalaupun hadir justru ngerecokin,
dibilang seks vulgar kayak pornografi kayak. Ada partai politik yang ngomong silakan rakyat melakukan judicial review kalau tidak setuju keputusan pemerintah. Lah ngapain kamu bikin partai politik untuk nyari kedudukan biar bisa ke salon ketampanan atau kecantikan untuk pedikur, manikur, healing, glowing, gulung koming. Terasa makin tidak mutu. Mau ngasih makan bergizi gratis belum sudah. Mana telur bisa berganti daun kelor lagi. Masih mending semangka berdaun sirih seperti yang dinyanyikan Bruri. Padahal kata Menko Perekonomian kita, kenaikan pajak menjadi 12%, diantaranya dialokasikan untuk yang disebut ngasih makan bergizi gratis itu. Makan tidak bergizi saja tidak gratis. Ini kok makan bergizi gratis. Gratis dari Hong Kong. Siapa yang membiayai sebetulnya? Ya, sebetulnya dengan populasi besar, terbesar keempat di dunia itu semuanya tidak apalah. Gotong royong seperti halnya BPJS, meski belum ideal, namun sudah menolong banyak rakyat miskin bahkan di pedesaan untuk tidak takut ke rumah sakit yang sebelumnya sama sekali tidak terjangkau untuk kebutuhan kesehatan mereka. Kalau yang menangani lembaga independen BPJS ini dan terawasi secara publik rasanya akan lebih baik. Karena badan seperti BPJS ini rentan untuk duitnya disabot seperti yang juga pernah dilakukan pemerintah untuk dialokasikan bagi kepentingan lainnya. Yang penting sebetulnya asal tidak korupsi. Korupsi di negeri ini sudah kebangetan. Ada yang bilang tidak fair semua dibebankan presiden. Kalau begitu, mengapa kita hanya diminta memilih presiden? Mengapa tidak rakyat memilih langsung para jaksa agungnya, hakim agungnya, polisi agungnya? Dulu daripada pesimis ya sudahlah, kayaknya Prabowo ini lebih pintar, lebih terdidik, lebih kaya dari presiden sebelumnya. Setidaknya saya punya celah harapan. Setidaknya ada harapan dalam reaksi dan responsinya. Tapi kok kayaknya sama saja. Just buka, ikat sekuat-kuatnya. Hanya saja yang kali ini kadang terasa lebih culun, lebih naif, di samping lebih temperamental. Agak beda dengan yang priayi satu itu. Bagi rakyat jelantah seperti saya hanya melihat yang tampak. Ilmu katon biasa saja, bukan katon Bagaskara, tapi katon sentir meli-meli. Saya bukan buzzer atau influencer yang mereka itu suka mendaku punya info A1 karena dekat dengan elite. Padahal ini ilmu wantah yang sebenarnya sederhana saja, kata simbah saya. Karena nggak ada yang bisa menyembunyikan kesalahan dan kebohongan, apalagi dalam politik kita. Soal pilkada langsung, soal memaafkan koruptor, soal PPN 12%, di samping bagaimana menyelenggarakan makan bergizi gratis, yang lebih banyak omon-omon. Belum juga setelah itu secara reaktif Presiden Prabowo acap berjanji bahwa ini baru 2 bulan katanya. Lihat saja nanti akan banyak kejutan, akan banyak hal yang mengejutkan untuk banyak pihak. Tidak mau kompromi dan seterusnya. Tapi toh kalau salah ngomong, menterinya akan membackup, termasuk orang-orang separtai yang duduk di parlemen. Tidak jelas mereka wakil rakyat atau wakil partai. Itu masalah. Soal ada sekjen partai pemenang pemilu dijadikan tersangka, soal bekas presiden dan wapres aktif dipecat dari partai, soal anggota dewan diadukan melanggar etik ketika menyampaikan opini politiknya. Itu semua contoh kecil banalitas kepolitikan kita yang makin remeh. Jadi bagaimana tahun depan? Ya tetaplah bermedsos, ber-YouTube, ber-Facebook, dan berlain-lain. Karena itu menjadi bagian hiburan kita. Belum bisa sepenuhnya menjadi rujukan sumber referensi karena banyak yang isinya lebih bodoh dan lebih jorok dari pikiran dan perhatian serta kebutuhan kita tentang informasi. Kita di samping tetap harus waspada dari gimmick politik elite,
juga mesti waspada dengan berbagai komen di medsos, baik dari buzzer atau influencer bayaran dan gratisan. Kasihan sebetulnya bagi yang gratisan ini, dia ketipu 2 kali. Keledai saja tidak mau ketipu 2 kali. Pasca reformasi 98 pun kehidupan kepolitikan kita sudah tidak bermutu, apalagi pasca Jokowi. Terlihat masyarakat sipil belum siap untuk berubah atau terbebas dari kepolitikan zaman Orde Baru selama 32 tahun yang melahirkan reformasi 98 itu. Saya percaya sesanti Bung Karno, rakyat kuat negara kuat, tapi Bung dengan tambahan rakyat lemah, para penguasa akan semakin belbedes. Bukan pula puja-puji. Karena kita cinta negeri ini yang rakyatnya masih baperan dan pemimpinnya kelas emperan, elitenya tidak karuan.